Sampai hari ini masih cukup banyak orang yang kepusingan dengan anaknya yang tidak nurut karena tidak sesuai keinginan orang tuanya. Salam bugar cukup rekan-rekan. Jumpa lagi dengan saya Sal Subekti Antonius Lukas, praktisi soft skill. Saya berharap rekan-rekan hari ini bugar cukup ya. Saya akan cerita satu hal yang menarik hasil diskusi saya dengan satu kawan yang sedang memikirkan bagaimana yang terbaik buat anaknya. Dia punya 3 orang anak, yang pertama dan kedua itu sudah hampir menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi, dan jaraknya anak yang ketiga lumayan jauh rekan-rekan. Ini yang sedang diajak ngobrol dengan saya adalah anak yang ketiga, tentang apa sebenarnya yang menarik bagi anak tadi. Dia karena sangat menginginkan anak-anaknya itu terampil di berbagai hal, maka ingin agar anak yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga masing-masing punya kekhususan dan keunikan. Memang secara pengalaman dia sudah banyak, tetapi semangat belajarnya yang menarik rekan-rekan. Pada saat dia ketemu saya, dia menyorongkan satu nama yang rekan-rekan pasti sudah pahami, yaitu Howard Gardner, yang kalau rekan-rekan googling, Howard Gardner ini usianya 78 tahun sekarang ini. Rekan-rekan, yang kawan tadi sampaikan kepada saya adalah ada multiple intelligences atau sekitar 8 kecerdasan begitu ya, yang ada pada setiap orang sebenarnya, pada setiap orang rekan-rekan. Hanya antara satu dominan, satu tidak dominan inilah yang membedakan sebenarnya. Tetapi satu orang itu bisa punya beberapa, itu yang dikatakan oleh kawan saya tadi. Lalu kami diskusi cukup intens ya. Yang menarik bagi kami adalah sampai hari ini masih cukup banyak orang yang kepusingan dengan anaknya yang tidak nurut karena tidak sesuai keinginan orang tuanya. Dari obrolan kami itu akhirnya kami ketemu beberapa jalan keluar sebenarnya, bagaimana orang tua berani melepaskan. Dalam arti apa? Sesuai dengan apa yang diteliti oleh Howard Gardner itu, begitu banyak, lebih dari 5 bahkan 8 intelligences atau kecerdasan itu akan bisa diminati, asalkan, kata kawan saya, suasana di rumah itu menyenangkan. Menyenangkan itu lalu saya keinget dengan istilah yang kami biasa pakai, bugar cukup. Situasinya tenang, situasinya sungguh-sungguh memberi kemungkinan untuk belajar. Lalu masing-masing individu di situ punya kekuatan karakter, rekan-rekan. Itu yang sebenarnya membuat sebuah keluarga itu bisa tumbuh kembang dengan oke, dengan nyaman. Nah, kawan saya tadi menyampaikan bahwa yang namanya setiap manusia, siapapun itu sebenarnya, ketika dia bisa tenang, itu bisa mengatur dirinya. Dia mencontohkan 2 hal yang sebenarnya itu inteligensi atau kecerdasan yang dimiliki oleh setiap orang. Yang pertama adalah intrapersonal. Itu sederhananya begini. Banyak kali orang tidak sadar bahwa kalau sedang ngebatin muncul banyak pikiran-pikiran. Nah, itu sebenarnya yang secara sederhana yang disampaikan oleh Howard Gardner, kemampuan intrapersonal. Asal itu diasah,
ketika orang terbiasa untuk ngebatin, melihat dan dibantu dengan catatan, di situ akan ketemu banyak hal sekali yang bentuknya apa? Ide-ide, gagasan-gagasan yang mungkin belum bisa langsung dieksekusi, tetapi itu kalau mau dikatakan embrio-embrio untuk sebuah tindakan yang berkualitas kalau dipersiapkan dengan baik. Itu yang intrapersonal. Artinya orang itu biasa atau bisa memaafkan dirinya tanpa perlu berlama-lama merasa bersalah. Oke, itu salah satu keterampilan intrapersonal juga. Juga kadang-kadang rekan-rekan boleh amati merasa bersalah, merasa tersinggung, ya merasa bersalah dan tersinggung saja misalnya. Nah, selama itu dipakai secara proporsional, bukan yang kebangatan, itu akan membuat kita meningkat secara kualitas intrapersonal. Artinya apa? Kita makin klik dengan diri kita. Itu yang kaitannya dengan intrapersonal sebenarnya. Dan ini mengait pada modal jati diri. Dalam video yang kami sudah buat, yang judulnya adalah wah nanti bagaimana sekarang saja hidup saya sudah berat. Nah, itu judulnya seperti itu. Itu mengajak untuk menghargai diri sendiri. Nah, intrapersonal yang seperti tadi itu mengandaikan memang orangnya klik dengan diri. Orangnya bangga dan menyintai dirinya full. Ya, skalanya 1 sampai 10. 1 tidak, 10 iya, itu di situ. Itu yang intrapersonal ya rekan-rekan. Ada banyak banget hal yang kaitannya dengan diri ini, perlu klik dengan diri ini. Nah, yang kedua adalah interpersonal. Kenapa ada orang yang terampil, ada orang yang tidak? Itu semua juga minat. Maka bisa jadi kalau orang intrapersonalnya mantap, interpersonalnya terlihat kurang. Itu tidak sama saja atau tidak sama dengan jelek. Bukan rekan-rekan. Itu masuk juga dalam preferensi atau kecocokan atau kenyamanan. Oke. Maka tolong hentikan membandingkan diri ini dengan orang-orang di mana-mana itu. Kalau mau membandingkan diri ini dengan diri ini. Lalu orang lain bagaimana? Orang lain adalah teman belajar, benchmark untuk kita bisa menimba juga. Kok dia bisa? Kok kamu tahu sih bahwa itu memang perlu? Nah, kita dengarkan, kita simak. Dia punya sudut pandang apa? Dia punya persepsi apa? Lalu kita bisa meningkat. Itu dua hal yang kaitannya dengan intrapersonal dan interpersonal rekan-rekan. Memang tidak ada orang yang sempurna, tidak ada. Tetapi setiap kita punya kecerdasan. Belajar dari Howard Gardner tadi ada 8 loh inteligensia yang kita punya rekan-rekan. Maka silahkan rekan-rekan mengoptimalisasi. Sebenarnya selama ini apa saja yang saya sudah optimalisasikan. Ya, sudah sadari deh sebelum dioptimalisasi. Apakah itu musikal, apakah itu melukis, apakah itu menghargai alam, ya. Apakah itu angka-angka, matematika, apakah itu jalan-jalan, ya, apakah itu yang tadi intrapersonal, interpersonal, silahkan rekan-rekan. Itu semua adalah hak rekan-rekan dan juga hak saya. Bahkan cukup banyak orang belum mengoptimalisasi itu. Maka silahkan hari ini kalau mungkin video ini cocok buat rekan-rekan, silahkan disimak lagi. Dan rekan-rekan juga bisa googling Howard Gardner itu supaya bisa menemukan apa sebenarnya yang paling pas buat rekan-rekan belajar dari kawan saya tadi. Dia punya 3 anak yang sangat sadar bagaimana anak-anak itu sebenarnya punya keunikan. Sehingga tidak perlu membandingkan dengan siapapun. Tetapi kalau mau membandingkan, bandingkan dengan diri sendiri ini. Itu yang paling efektif, itu yang paling membawa dampak positif dan menyemangati rekan-rekan.
memang kadang kita perlu tenang supaya kita bisa fokus dan tidak perlu berkelebihan dalam hal kecemasan. Cemas boleh, tetapi terukur supaya kita bisa lebih bersiap-siap. Apa selanjutnya? What next? Kan? Tapi yang paling utama adalah bagaimana mengatur bahwa masing-masing kita punya modal jati diri. Belajar dari Howard Gardner tadi ada 8 loh kecerdasan yang dipunyai oleh manusia. Ayo dioptimalisasi. Silahkan chat kalau rekan-rekan punya sudut pandang yang kita bisa pakai untuk belajar bersama. Kalau suka video ini silahkan di like. Terima kasih yang sudah subscribe, yang belum saya nantikan subscribe-nya supaya bisa mendapatkan video-video yang menarik dan perlu dari kamu. Begitu rekan-rekan, terima kasih ya. Saatnya mendengarkan suara hati.